Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain, surah Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10. Untuk mengejar ketertinggalan kita dengan pengajian yang ada di Putra, ya, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombera. Sekarang itu di Putra sudah yang ke-36. Jadi hanya setiap pekan itu satu ayat. Jadi kita sini untuk mengejar ketertinggalan kita, maka paling tidak 2 ayat minimal setiap 2 pekan. Sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Sebagaimana yang saya sudah ajarkan doanya, yaitu pertama pakai komandonya oleh saya dengan zikir, ya. Zikir itu saya sendiri yang baca, Anda bisa mengikuti dalam hati, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu setelah saya komando, yang lain diam, baru kita membaca mukaddimah doa, ya, doa pembuka doa. Pertama isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jangan ada yang sambung ar-rahmanir-rahim, ya. Jangan disambung karena banyak saya lihat dia sambung, padahal cukup 1 ayat, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, karena ar-rahmanir-rahim sudah ada pada basmalah. Kemudian yang keempat salawat, ya. Kalau di luar itu pakai sayyidina, tapi bagi kita barangkali tidak usah, karena sebagian ada yang menyoroti sayyidina, ada juga yang mengharuskan sayyidina, ya. Yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian doa belajar Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian penutup doa, ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya, baik, mari kita mulai. Saya beri komando dulu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Kebetulan saya biasa di UMI itu pakai sayyidina, jadi selalu ingat sayyidina, ya. Karena ada orang Muhammadiyah juga itu menegur kenapa ada pakai sayyidina. Ya. Baik, tidak apa-apa. Baca doa sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 8. Wa nazala fil munafiqin. Ya, jadi ayat ini turun pada sifat-sifat orang munafik. Jadi ada 3 golongan di permulaan surah Al-Baqarah. Jadi ayat 1 sampai 5 itu sifat-sifat orang bertakwa. Ya, orang yang beruntung. Ya, sifatnya itu pertama beriman kepada yang gaib. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga berinfak, ya, tidak fisabilillah. Kemudian yang keempat beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima yakin akan akhirat. Nah, inilah orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Ya. Kemudian sifat orang yang kedua adalah orang kafir. Orang kafir ini sifatnya baik diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ya, karena di dalam hatinya tertutup, ya, hidayah. Jadi tidak terbuka hatinya untuk mendapatkan hidayah. Itulah orang kafir. Ya, di dalam fi qulubihim maradun, ya. Ada penyakit. Karena Allah sudah menutup, ya. Kalau hatinya orang bertakwa itu hatinya sehat, hidup dan sehat. Ya, kalau hatinya orang kafir hatinya mati. Tapi kalau hatinya orang munafik, inilah sakit, ya. Bisa sembuh dan bisa juga tidak. Ya. Nah, itu kalau orang kafir, ya. Allah sudah tutup hatinya, matanya, penglihatannya, juga pendengarannya, ya. Dan bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Kemudian ini 2 ayat, ya, untuk orang-orang kafir 6-7, ya, 2 ayat. Tapi kalau orang munafik ini ayatnya ada 13, ya, mulai ayat 8 sampai ayat 20. Tapi untuk sementara ini, malam ini kita akan bacakan 3 ayat dulu. Surah Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10. Nah, di sini dijelaskan wa nazala fil munafiqin. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, 3 macam sifatnya yang buruk. Pertama, itu kata Rasulullah, ayatul munafiki salasun. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Nah, inilah ayat yang turun pada orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Nah, di antara manusia ada yang berkata,
Ya, ini mulutnya berkata, amanna, kami beriman, wabil yaumil akhiri. Ya, kami beriman billahi wabil yaumil akhir. Ya, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu mulutnya yang berkata, tapi hatinya mengingkari. Ya, jadi tidak sesuai apa yang dia ucapkan dan apa yang ada di hatinya. Inilah namanya kebohongan. Yaumul kiamah. Ya, jadi yang dimaksud hari akhirat di situ adalah hari kiamat. Jadi ada beberapa macam nama hari akhirat ini. Kalau hari akhirat itu adalah hari yang tidak ada lagi sesudahnya. Kemudian hari kiamat itu hari kebangkitan, di mana orang-orang yang sudah meninggal semua dibangkitkan dan bumi dihancurkan. Ya, hari kiamat. Ya. Dan juga yaumul ba'as, ya, hari kebangkitan juga disebut yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul ba'as dan lain sebagainya. Ya, banyak. Kenapa dikatakan hari akhirat atau kiamat? Li'annahu akhirul ayyam. Ya, karena itu hari yang terakhir. Ada itu doa diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma, ya, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya, sebaik-baik umurku itu adalah yang terakhir. Ya, yang terakhir yaitu husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik, seperti mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, dalam keadaan naik haji, atau dalam keadaan baca Quran. Ya, itu husnul khatimah. Makanya doanya itu Allahumma ja'al, ya, khaira umri akhirahu, ketika kita menghadapi kematian. Ya. Wa khaira a'mali khawatimahu, ya. Dan sebaik-baik amalku itu penghabisannya. Ya, penghabisan. Seperti husnul khatimah juga, ya. Kemudian wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hariku yauma alqaka fih, hari di mana aku bertemu denganmu. Denganmu di sini adalah Allah, yaitu ketika masuk surga. Nah, itulah hari yang terbaik, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Ya, kalau di dunia ini baru ketemu dengan hati, tapi kalau di akhirat ketika kita masuk surga itu betul-betul. Nah, inilah dikatakan yaumil qiyamah li'annahu akhirul ayyam, karena dia adalah hari terakhir, ya. Jadi ketika kita sujud terakhir, ya, kita tambah doanya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon padamu husnul khatimah. Ya, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Ya, hati ini kadang-kadang, ya, baik, kadang-kadang buruk. Ya, supaya tidak buruk terus, ya, maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Ya, tetapkanlah hatiku di dalam menjalankan agamamu. Ya. Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan, ya, bertobat nasuha, taubatan nasuha qablal maut. Nah, itu kita usahakan doa itu setiap akhir di sujud. Makanya biasa kita dapatkan orang lama sekali sujudnya, karena dia doa itu selalu supaya meninggal dalam keadaan baik. Karena ada, kita lihat orang meninggal sementara dalam keadaan membaca Al-Quran, ada orang yang meninggal sementara dalam sujud terakhir, ada juga orang yang meninggal sementara dalam berdakwah atau berceramah. Nah, itu husnul khatimah. Tapi ada juga yang su'ul khatimah, nauzubillah, kalau dia dalam bermaksiat, ya, pemanya dia berzina, pada waktu itu meninggal dunia.
Nauzubillah. Atau dia berjudi lalu meninggal dunia. Lalu dia tidak sembahyang, pada waktu sembahyang meninggal dunia. Itulah disebut akhirul ayam. Wa ma hum bimu'minin. Nah, ini kenyataannya mereka tidak beriman. Ya, wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu sebenarnya tidak beriman, hanya mulutnya yang beriman. Ya, jadi ruya fihi makna man. Jadi man di sini mayyakulu itu maksudnya orang, ya. Itu ismul mausul, barang siapa. Yang dimaksud siapa di situ adalah orang. Jadi man. Ya, kemudian di ayat berikutnya yukhadi'unallaha. Ya, yukhadi'unallaha. Yukhadi'una itu artinya mereka menipu Allah. Sebenarnya Allah itu tidak bisa ditipu. Hanya seolah-olah, ya, seakan-akan. Kalau seakan-akan itu berarti sebenarnya tidak. Seperti ya di sini dikatakan yukhadi'unallah, mereka menipu Allah padahal mereka tidak menipu Allah, ya. Begitu juga wallazina amanu, juga menipu orang-orang yang beriman, ya. Karena kalau di hadapan orang beriman dia mengatakan saya beriman. Tapi kalau dia ketemu orang kafir mengatakan saya kafir. Jadi dia bohongi itu orang beriman, seolah-olah dia tipu. Tipu itu artinya kalau dia mengatakan ini baik, tapi kenyataannya buruk, ya. Penampilannya ganteng, cakep, tetapi kemauannya buruk, ya. Mengatakan ini mendapatkan keuntungan, setelah kita terima ternyata kerugian. Nah, itulah namanya menipu. Yukhadi'unallaha wallazina amanu bizhari khilafi ma'abtanuhu minal kufri, yaitu dengan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan, ya. Jadi yang dia sembunyikan itu kekufuran. Dia ingkar akan Allah, ingkar akan hari kiamat dalam hatinya, tapi dalam mulutnya itu dia mengatakan saya beriman. Itu namanya membohongi, menipu. Liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Karena dia ingin manfaat dunia semata, karena tidak percaya akhirat. Akhirat itu tidak ada, ya. Yang ada dunia, ya. Jadi orang-orang kafir atau orang munafik, ya, dia tidak percaya akan akhirat. Yang dia percaya hanya dunia, seperti sekularisme, ya, sekularisme, pluralisme, ya, dan juga liberalisme, ya. Nah, ini penyakit. Kalau sekularisme itu dia pisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, ya. Tidak ada hubungannya dengan akhirat. Jadi dunia. Jadi masalah agama itu urusan pribadi-pribadi, ya. Hanya ritual belaka. Kalau urusan negara, urusan politik, urusan ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan agama. Itu berkaitan dengan individu. Itu sekularisme. Ada lagi liberalisme. Ya, liberalisme itu bebas, ya, pindah-pindah agama karena semua agama sama. Ya, mau pindah Kristen, masuk Islam, pindah lagi. Ya, kalau pluralisme ya semua agama sama menuju surga. Nah, itu. Jadi ini hanya untuk menutupi keinginannya yang berupa keuntungan duniawi, ya. Jadi ada ulama pernah ditanya, ya, siapakah itu orang bodoh, ya. Orang bodoh itu jawabannya adalah orang yang jual agamanya untuk keuntungan dunianya, ya, itu bodoh.
Artinya dia jual agama itu tapi untuk dunia. Ya. Yang bagus itu dia korbankan dunianya untuk agama. Nah, itu kebalikannya. Kemudian yang lebih bodoh lagi, kalau dia jual agamanya untuk dunianya orang kafir. Nah, ini banyak di antara kita pejabat-pejabat yang dia senangkan orang kafir dengan menjelek-jelekkan Islam, ya, untuk mendapatkan dunia kesenangannya dan terlebih lagi kesenangannya untuk orang kafir. Nah, inilah dikatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum, ya. Dan sesungguhnya mereka itu menipu diri sendiri, ya. Jadi keburukannya itu kembali kepada dirinya, tidak kembali kepada Allah dan orang beriman. Ya, maka di sini dikatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka itu tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Li anna wabalu khidaihim raji'un ilaihim. Ya. Karena tipuannya itu ya kembali kepada mereka, ya, sehingga dia membohongi orang untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ya, ini dengan mengatakan saya beriman kepada Allah, ya, tetapi yang dia sembunyikan sesungguhnya saya kafir. Ya. Nah, ini nanti akan mendapatkan siksa di akhirat. Ya. Wa yu'aqabuna fil akhirah. Jadi orang kafir dan orang munafik itu akan mendapat siksa berupa api neraka. Dan orang munafik itu termasuk yang paling dibawa api neraka, yang paling dibawa sekali, yang paling dahsyat, nauzubillah, bahkan untuk selama-lamanya. Ya, nauzubillah, jangan sampai ada di antara kita munafik. Ya. Wa ma yash'urun, ya, jadi mereka itu tidak merasa. Inilah susahnya orang munafik, dia merasa baik padahal sesungguhnya tidak baik. Dia merasa bahwa pintar tapi bodoh. Nah, ini susah, ya. Dia punya kepada orang, dia punya dua wajah, zul wijhain, ya. Kepada orang beriman dia katakan beriman, kepada orang kafir dia katakan kafir, ya. Inilah susahnya. Wa ma yasurun, dan mereka itu tidak merasa, ya. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim wal mudakhada'atu hadza min wahidin, ya. Jadi inilah susahnya orang-orang munafik, ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu seperti musuh dalam selimut, ya. Kalau orang kafir musuh terang-terangan, jadi bisa kita hadapi di depan. Kalau orang munafik, nah itu susah kita hadapi. Makanya cara orang kafir menghancurkan orang Islam, ya, atau Islam itu sendiri itu melewati orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, ya. Orang munafik yang tergiur dengan kesenangan duniawi, ya. Banyak orang yang dulunya bagus imannya, tapi karena termengadu oleh kesenangan duniawi itu imannya berubah, jauh berubah. Tetapi ada juga orang yang tidak berubah, ya, tetap kuat keimanannya. Makanya itu doa kita, ya muqallibal qulub, ya, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hatiku di dalam mentaati agamamu. Ya, kenapa orang munafik itu seperti itu? Ya, bohong, pengkhianat, juga
pengingkar janji. Nah, ini karena di dalam hati mereka ada penyakit. Ya. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit ini penyakit batin, ya. Karena ada juga penyakit lahir, penyakit jasmani, ya. Kalau penyakit jasmani seperti sakit perut, sakit gigi, ya, pusing. Tapi kalau sakit yang ada dalam hati seperti syirik, ya, riya, sombong, takabur, iri, dengki, nah ini penyakit hati, ya. Ragu-ragu, ya, nifak, ya, syakun, wanifakun, fahuwa yu'ridu qulubahum ay yudaifuha. Nah, inilah yang melemahkan hati, yang menjadikan hati bimbang, menjadikan hati tidak tenang, gelisah, ya, karena penyakit hati. Ya. Inilah hati yang sakit, ya, hati yang susah untuk disembuhkan. Kalau kan hati itu seperti kertas yang putih bersih, ya, selama dia tidak melakukan kejahatan, keburukan. Ya. Tapi kalau dia melakukan keburukan atau melakukan dosa, maka itu menjadi titik-titik noda yang berupa titik hitam, ya, di atas kertas. Jadi tambah banyak keburukan, itu tambah banyak kotoran yang masuk dalam hati, sehingga hati itu jadi sakit. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka Allah ilhamkan itu dalam hati fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Ya, jadi kalau Anda membersihkan jiwa, berbuatlah baik. Karena kebaikan itu membersihkan hati. Dan berbuat buruk itu mengotori hati. Jangan sampai hati kita kotor. Jadi ini yang menjadikan orang sakit. Ya, dalam hadis dikatakan ala fil jasadi mudghah. Ya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau seandainya segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh itu. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu yang dimaksud adalah hati. Jadi orang biasa sehat karena hatinya sehat. Orang biasa sakit karena hatinya sakit. Ya, itu ada penelitian dokter Jepang itu yang menyebabkan orang sakit badannya itu karena hatinya. Karena ada sifat dengki, iri, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Fazadahumullahu maradan. Ya. Maka Allah tambah penyakitnya, ya, tambah sakit mereka itu. Jadi itu orang munafik kalau lihat orang berhasil, beruntung, dia yang merasa gelisah, sakit, ya. Tapi kalau ada orang dia lihat bahagia, orang sukses, dia sakit. Kalau ada orang yang menderita, orang yang susah, dia malah senang. Nah, inilah penyakit dengki, iri seperti iblis. Iblis itu melihat Adam di surga, dia di luar surga karena tidak mau taat. Sehingga dia mau cari cara bagaimana Nabi Adam ini keluar dari surga. Nah, begitulah orang yang hatinya sakit. Nah, itu ada surah Al-Falaq, surah ya Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq.
Ya. Itu kita berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari penyakit dengki, iri. Ya, itu disebut penyakit AIDS. AIDS, angkuh, iri, dengki dan serakah. Ini ada semua sifat yang ada pada iblis. Nauzubillah. Nah, kemudian fazadahumullahu maradan bima anzalahu minal Qur'an likufrihim. Jadi orang munafik ini kalau mendengar Al-Qur'an dia gelisah. Dia tidak senang. Tapi kalau dia mendengar lagu-lagu dangdut, wah hatinya gembira. Kalau dia mendengarkan sesuatu yang menghibur berupa lagu-lagu, dia gembira. Tapi kalau dia mendengar ayat-ayat Quran, dia susah. Nah, ini karena kekufuran mereka dalam hatinya. Walahum azabun alim. Ya, dan bagi orang munafik ini adalah azab yang pedih, yaitu berupa api neraka, nauzubillah. Bima kanu yukazibun, bima kanu yakzibun. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Ya, boleh yukazibun, boleh yakzibun. Ya, tasydid atau tidak sama atau takhfif. Dia membohongi dirinya sendiri, tidak membohongi Allah dan Rasul, tapi membohongi dirinya sendiri karena keburukan itu kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, ya kata Allah. Kalau kamu berbuat baik maka kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk maka keburukan juga itu kembali kepadamu. Ya, saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini kita berdoa seperti tadi, ya, dengan komando zikir, pembuka doa, isti'azah, basmalah, hamdalah. Jangan lagi diteruskan itu, selalu ada ar-rahmanir-rahim, ya. Kemudian salawat, ya. Kemudian doa selesai belajar, mudah-mudahan dihafal semua. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Kemudian ditambah dengan surah wal asri, lalu penutup doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dalam hati tetapi didahului dengan salawat bersama, ya. Setelah saya komando dengan wali Rasulillahi Al-Fatihah, baru bersalawat sama-sama, ya. Lalu baca doa dalam hati masing-masing, kemudian kita tutup dengan salam dan sebelumnya doa kafaratul masjid. Baik, mari kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oleh Rasulillahi Al-Fatihah. Ya, salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, surah Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.